Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Sebelum saya memasuki materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu saya sendiri atas nama Rismawati dengan teman saya atas nama Samsul Rifai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Terus, transaksi neraca pembayaran. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama transaksi berjalan, yang kedua transaksi modal, dan yang ketiga transaksi finansial. Selanjutnya, jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Yang kedua, neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang ketiga, pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samsul Rifai. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi neraca pembayaran. Neraca memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi neraca pembayaran diantaranya yaitu yang pertama, sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua yaitu sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Ketiga yaitu sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Selanjutnya itu sebagai data-data keuangan internasional, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Lalu sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan neraca pembayaran. Tujuan neraca pembayaran yang pertama yaitu satu, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Lalu yang keempat, yaitu untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang kelima yaitu untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Dan terakhir saya akan menjelaskan komponen-komponen neraca pembayaran. Komponen-komponen neraca pembayaran diantaranya yaitu yang pertama, 1. Neraca perdagangan. 2. Neraca lalu lintas modal. 3. Neraca lalu lintas moneter. 4. Neraca hasil modal. 5. Neraca jasa. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.